Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak di rumah. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga anak-anak dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ketemu lagi dengan Ustaz Aziz dalam pelajaran PPKN. Yuk kita ke kelas. Baik anak-anak, marilah pertemuan pagi ini kita mulai dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini dan seterusnya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak bisa menyaksikan di layar di belakang Ustadz ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mampu memberikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat dengan percaya diri. Anak-anak, setiap orang tua mengharap mempunyai anak yang soleh. Lah, anak yang soleh itu anak yang seperti apa, Ustadz? Anak yang soleh itu anak yang tahu hak dan kewajiban, anak yang mampu melaksanakan hak dan kewajiban. Anak-anak sudah mendapatkan materi hak dan kewajiban di kelas 3. Ini Ustadz akan mereview sebentar tentang materi hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang sah harus diterima oleh seorang dengan memperhatikan hak orang lain. Saya ulang lagi bahwa hak adalah sesuatu yang secara sah harus diterima, harus kita dapatkan. Kemudian hak ada 3 jenis. Yang pertama, hak kita ketika di rumah. Kemudian yang kedua adalah hak kita ketika di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah hak kita ketika di masyarakat. Kata. Anak-anak, hak di rumah apa saja? Sebenarnya banyak sekali. Di sini Ustadz menuliskan ada 5. Yang pertama, hak anak mendapat kasih sayang. Nah, ini saya yakin anak-anak merasakan bahwa kalian setiap hari mendapatkan limpahan kasih sayang dari orang tua. Kemudian yang kedua, mendapat perlindungan. Ini juga saya yakin anak juga setiap hari mendapat perlindungan dari ayah, dari ibu. Kemudian yang ketiga adalah hak untuk bermain. Ya, di rumah saya yakin berapa jam anak-anak ada waktu untuk bermain di rumah. Kemudian nomor 4, anak-anak juga mempunyai hak mendapat kesehatan. Ya, ini kalian tidak usah minta. Saya yakin orang tua ketika anak sakit langsung memeriksakan anak-anak baik ke dokter atau ke puskesmas atau ke rumah sakit ketika anak-anak dalam keadaan sakit. Kemudian yang kelima adalah hak mendapat pendidikan. Ya, nah sekarang anak-anak posisinya sebagai siswa, jadi anak sekarang mendapat pendidikan dan itu yang memberikan adalah orang tua. Selanjutnya, hak anak ketika di sekolah apa saja? Banyak. Antara lain adalah hak untuk belajar. Jadi di sekolah anak-anak berhak mendapat pelajaran. Ya, mendapat pelajaran. Yang kedua, kalian mendapat kasih sayang. Kasih sayang dari siapa? Dari guru, dari teman, ya, dari semua warga sekolah. Yang ketiga adalah hak rasa aman dan nyaman. Jadi anak ketika di sekolah kalian harus merasa nyaman. Maka keterlibatan anak-anak juga penting, membuat sekolah ini nyaman bagi kita semua. Baik ruangan kelas, di halaman, ke kantin ataupun ke masjid juga anak-anak di sekolah nyaman karena
Apalagi di SD Bas ini, kalian seharian di SD Bas maka harus nyaman, aman, tidak ada gangguan dari apapun. Yang berikutnya adalah hak anak-anak di masyarakat. Di masyarakat ini maksudnya di lingkungan tetangga, ya. Yang pertama, hak mengembangkan kemampuan. Ya, nanti anak-anak ketika dewasa punya kemampuan apa bisa diaplikasikan atau diimplementasikan di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah hak mengembangkan hobi. Anak-anak juga bisa mengembangkan hobi di masyarakat. Ya, yang bisa sepak bola biasanya di RT atau di komplek tertentu ada lapangan-lapangan olahraga. Kemudian hak untuk bersosialisasi, ya, berinteraksi dengan teman, baik sesama muslim atau ada tetangga non muslim. Anak-anak berhak untuk bersosialisasi, ya, berinteraksi dengan mereka, hubungan sosial, ya. Baik, itu adalah hak yang harus kalian dapatkan ketika di sekolah, di rumah ataupun di masyarakat. Kemudian yang kedua, setelah anak-anak memahami hak yang harus kalian terima, anak-anak jangan lupa harus memahami kewajiban. Karena hak itu akan otomatis kita terima kalau kita melaksanakan kewajiban. Kewajiban itu apa, Ustadz? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, ini kewajiban. Ada 3 jenis kewajiban. Yang pertama sama dengan yang hak tadi, kewajiban di rumah. Kemudian yang nomor 2 kewajiban di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban di masyarakat. Ustadz menuliskan beberapa contoh kewajiban-kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Antara lain yang di rumah ini kewajiban belajar, ya. Jadi belajar itu bisa merupakan hak, juga merupakan kewajiban kalau belajar itu, ya. Saya ulang lagi, kalau belajar itu kalian mempunyai hak untuk belajar, juga kewajiban melakukan aktivitas belajar. Kemudian yang kedua, ya, ini adalah kewajiban di rumah secara umum, kewajiban membantu orang tua. Nah, di dalam kata membantu ini banyak sekali. Bisa membantu membersihkan rumah, membantu ibu mencuci piring, mencuci baju, membantu ayah mencuci kendaraan, menata tempat tidur, nyapu, dan lain-lain, menyiram bunga, dan lain-lain, ya. Terbungkus dengan kata membantu orang tua. Itu kewajiban anak-anak. Kalau anak-anak melaksanakan kewajiban ini, maka otomatis anak-anak akan mendapat hak ketika di rumah. Kemudian kewajiban anak-anak ketika di sekolah, ya, mematuhi tata tertib di sekolah. Nah, tata tertib ini banyak sekali, ya. Anak-anak harus ini wajib mematuhi tata tertib di sekolah. Karena anak-anak adalah siswa SD Bas, maka harus mematuhi tata tertib SD Bas. Apa saja Ustadz itu? Salah satunya, ya, datang tepat waktu, jam 7 pulang jam setengah 4 sore, kemudian memakai seragam sesuai jadwal harinya, kemudian membawa perlengkapan pelajaran sesuai dengan jadwal, dan lain-lain. Itu adalah mematuhi tata tertib. Tidak membuang sampah sembarangan, ya, menggunakan air secukupnya. Itu adalah sederet aturan-aturan yang ada di SD Bina Anak Soleh Tuban. Kemudian yang kedua, yang merupakan kewajiban di sekolah anak-anak, menghormati dan mematuhi nasihat guru. Ingat bahwa guru adalah orang tua kedua, ya, bagi anak-anak. Kalau di rumah orang tua ayah ibu, ketika di sekolah adalah orang tua adalah guru, ustadz ustadzah, ya. Mematuhi apa nih ustadz? Ya, ketika diminta tolong hubungannya dengan pelajaran, diminta menjawab langsung dengan sigap menjawab, ya. Diminta mengerjakan, diminta menulis. Karena ini adalah hubungannya dengan pelajaran di sekolah.
Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan sekolah. Apalagi SD Bas adalah sekolah adiwiyata, anak-anak harus menjaga lingkungan supaya tetap bersih, nyaman, sehingga anak-anak tetap nyaman di sekolah. Kemudian kewajiban yang ada di masyarakat. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kalau setiap rumah, ya rumahnya anak-anak itu bersih dalamnya, bersih halamannya, setiap rumah yang ada di kompleknya rumah anak-anak itu, maka lingkungan itu dengan sendirinya akan bersih. Ya, jadi utamanya adalah membersihkan rumah dan halaman rumah, maka lingkungan akan bersih secara otomatis. Yang nomor 2, mematuhi peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di masyarakat itu banyak, anak-anak. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Biasanya peraturan di perumahan-perumahan ada yang tertulis, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian di depan komplek perumahan itu ada portalnya, biasanya tidak boleh pulang sampai jam sekian, itu ada yang tertulis. Kemudian ada yang tidak tertulis, itu adalah aturan-aturan yang ada di masyarakat yang secara akhlak bisa dipahami. Tidak ada, ya, sanksinya adalah sanksi sosial, nanti malu ketika melakukan itu, ya. Kemudian yang ketiga, tidak mengganggu orang lain. Ini penting, tidak mengganggu orang lain, karena tidak ada kebebasan yang mutlak anak-anak. Contoh, anak-anak di rumah membunyikan radio sekeras-kerasnya, itu sebenarnya boleh, tapi itu mengganggu orang lain. Jadi hak kita tidak boleh merampas hak orang lain, ya, tidak mengganggu haknya orang lain. Jadi kita mendapatkan hak dengan tidak merampas haknya orang lain. Kewajibannya apa? Berarti tidak mengganggu orang lain. Baik anak-anak, sebelum saya lanjutkan ke sub materi berikutnya, Ustadz punya video, silakan disimak ya. Halo, ini adalah rumah Dio. Pada suatu hari, Dio dipanggil oleh ibunya. Tapi, apa yang dilakukan? Mari kita lihat. Ternyata, Dio sedang asik bermain Mobile Legends. Dio, apa mah? Dio lagi main nih. Itulah Dio, anaknya ya agak sedikit. Saking asiknya, Dio pun larut dalam gamenya. Hingga waktu terus berlalu, dia lupa bahwa tadi ibu memanggilnya. Ngapain ya? Kenapa, Ma? Kenapa lama? Maaf, tadi Dio main Mobile Legend. Buang sampah dulu, Gi. Di depan komplek. Oke, Ma. Gitu tuh, kalau main HP terus. Tempat sampah di depan komplek. Buang di mana ya biar cepet? Gak apa-apa lah sekali-sekali. Bye. Hehehe. Tuh nggak ada orang. Dan beberapa hari kemudian, saat ibu menyuruh Dio membuang sampah, Dio melakukan perbuatan tak terpuji itu lagi. Ya, Dio membuang sampah ke sungai.
karena bak sampah yang besar jauh dari rumahnya. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, sampai suatu ketika Hei, kamu ngapain? Lagi buang sampah. Kamu tahu nggak akibatnya buang sampah di sungai? Nggak tahu. Ketika kamu terus-menerus membuang sampah ke sungai, maka sampah itu akan tertumpuk dan menyumbat aliran air sungai itu sendiri, yang mengakibatkan air sungai akan naik dan terjadilah banjir. Emang kamu mau rumahmu kena banjir? Ya enggak lah. Jadi, itu akibat buang sampah ke sungai. Masih mau buang sampah ke sungai lagi? Kenapa nggak dari dulu aja yang membuang sampah pada tempatnya? Kan tidak membuat sungai menjadi kotor. Nah, tadi yang ada di video gimana anak-anak? Tadi ada seorang anak-anak yang membuang sampah di sungai. Apa akibatnya? Wah, bisa menyebabkan sungai tersumbat, lama-lama menyebabkan banjir. Kalau yang menyebabkan banjir ini yang rugi bukan hanya kita sendiri anak-anak, orang lain. Yang salah beberapa orang, tapi akibatnya satu kampung, satu desa, bahkan satu kota merasakan akibat dari beberapa orang yang tidak mau membuang sampah yang benar. Artinya dia membuang sampah sembarangan anak-anak, jangan dilakukan. Baik, Ustaz lanjutkan. Berikutnya adalah kewajiban dan hak terhadap sumber daya alam dan energi. Hal yang tadi adalah hak dan kewajiban secara umum. Kita sekarang adalah hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam dan energi. Anak-anak bisa menyaksikan di layar sebelah Ustaz, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat adalah antara lain menghemat energi adalah kewajiban kita semua. Anak-anak, energi adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, gratis kita bisa melaksanakan menggunakan kapan saja. Namun ya, ada beberapa energi yang bisa habis sehingga penggunaannya perlu kita hemat. Dan semua kita wajib menghemat energi. Yang kedua, kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Ingat ya, bahwa hemat itu tidak pelit. Hemat itu malah menggunakan sesuai kebutuhan. Bisa jadi banyak kalau memang butuh. Yang boros itu adalah menggunakan yang tidak butuh. Kita juga wajib menghemat penggunaannya, ya. Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Ya, kalau misalnya siang hari tidak perlu penerangan yang terang, ya. Kalau begitu ya lampunya dimatikan. Ya, kalau sudah pagi maka lampunya dimatikan. Kemudian kalau keluar rumah segala peralatan elektronik juga dilepas stop kontaknya sehingga tidak membutuhkan energi listrik dengan yang banyak. Apa saja kewajiban kita terhadap sumber energi? Kewajiban dalam memelihara lingkungan: 1. Gunakan air sesuai kebutuhan. Ya, sehingga kalau anak-anak ke kamar mandi di rumah ataupun di sekolah, kalau masuk ke kamar mandi biasanya kita menyalakan keran air. Jadi kalau keluar jangan lupa kerannya harus dimatikan lagi. Ini sesuai kebutuhan. Ya. Kemudian menggunakan kendaraan hemat energi. Ini juga sesuai kebutuhan anak-anak. Kalau memang jauh, ya bisa pakai sepeda motor, mobil dan lain-lain. Tapi kalau dekat juga bisa menggunakan sepeda ontel yang hemat energi. Ya. Kalau dekat, ini tidak harus memaksakan diri jauh-jauh pakai sepeda ontel. Kemudian nomor 3, tidak membuang limbah sembarangan. Ya, di SD Bas anak-anak juga tahu tersedia banyak sekali tempat sampah anak-anak. Anak juga sediakan tempat sampah di rumah. Kita pilah-pilah sampahnya, mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Jadi yang sampah organik dipilah, diletakkan di satu tempat, yang organik satu tempat.
sehingga tidak tercampur. Kemudian gunakan sinar matahari untuk penerangan siang hari. Ini juga sesuai kebutuhan. Kalau memang ruangan itu agak gelap, kemudian ruangan digunakan butuh penerangan, ya pakai lampu, udah masalah. Ya. Tapi kalau tidak digunakan, jadi cukup dengan penerangan dari sinar matahari yang terpantul melalui jendela cukup, ya sudah, tidak usah pakai lampu. Nah, ini namanya hemat energi. Kemudian yang nomor 5, mengurangi penggunaan energi. Ya, kita sedapat mungkin mengurangi penggunaan yang membutuhkan energi besar. Nah, itu tadi adalah kewajiban. Kemudian hak-hak yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan. Yang pertama, memperoleh udara segar. Udara menjadi lebih terjaga jika kita memelihara lingkungan. Otomatis anak-anak, ketika kita menjaga kebersihan lingkungan, maka dengan sendirinya udara di lingkungan kita akan sejuk, sehingga kita akan nyaman. Yang nomor 2, tubuh yang sehat. Ini juga dengan sendirinya kita menjaga kebersihan air, lagi-lagi tidak membuang sampah sembarangan, ya. Akhirnya kita hidup di rumah, di sekolah juga dalam lingkungan yang bersih, insya Allah ya tubuh kita akan sehat. Kemudian yang nomor 3, menggunakan air bersih ya untuk mandi, minum dan mencuci. Nah, ini karena kita menjaga kebersihan, maka kita mendapat air bersih. Tapi kalau kita nggak menjaga kebersihan, maka airnya jadi kotor. Jadi kita tidak mendapatkan hak. Yang keempat, dapat memanfaatkan sumber daya alam. Anak-anakku, memanfaatkan sumber daya alam itu ada 2 macam. 1, langsung dapat memanfaatkan. Yang kedua, mempunyai hak untuk mengelola sumber daya alam. Mengelola itu gimana Ustadz? Mengolah. Namun kalau mengolah ini ada aturan dan syarat-syarat tertentu dari pemerintah. Ketika nanti anak-anak besar tahu tentang energi, batu bara dan lain-lain, memahami aturan dari pemerintah apa saja aturannya, anak-anak bisa ya mengolah batu bara menjadi bahan tertentu. Ya, ini namanya memanfaatkan sumber daya alam secara tepat. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Baik anak-anak, demikian tadi ya pelajaran PPKN dengan tema hak dan kewajiban terhadap energi. Agar sumber energi tidak cepat habis anak-anak, kita harus bijak dalam memanfaatkannya. Ya. Lindungi bumi kita untuk generasi mendatang. Baik anak-anak, demikian tadi pelajaran PPKN hari ini dengan pembahasan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam dan energi. Ya, semoga apa yang Ustaz sampaikan tadi bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Tetap semangat, lindungi bumi kita untuk generasi mendatang. Dan sekian, Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.